lokasi yang bisa dimanfaatkan dengan baik, kita melihat dari aspek positifnya. Disitulah kita berusaha, pertemanan, interaksi, mencari sumber baiknya, bukan sumber kecurigaan. Maka ketika kita bisa membuat potensi itu bermanfaat buat masyarakat, itu yang disebut kekeluargaan, dalam arti tidak melihat sebagai musuh tapi melihat sebagai saudara. Tetapi jangan dipikir itu artinya nanti nepotisme dan juga memikirkan diri sendiri. Jadi kita memang, kami berada di sini juga dalam rangka ikut menyatakan secara batin, secara ini prihatin atas kejadian Sumatera Barat ini. Indah sekali, alamnya indah tapi juga rawan. Karena itu masyarakat semua kalau memang bisa melihat indah dan rawan itu bersanding di Sumatera Barat. Jadi kalau orang-orang Sumatera Barat atau pendatang-pendatang yang bermukim di sini bisa menjaga keseimbangan dan taat azas, karena itu juga merupakan salah satu ciri mengatakan harus taat azas, itu maka semua bisa dikelola dengan baik. Jadi memang bencana alam mungkin bencana alam bicara mungkin iya, tapi ketika alam itu dipelihara dengan baik, pasti bantaran-bantaran itu bisa melindungi, begitu harmoni terjadi. Jadi kita harus taat azas, harus juga kalau misalnya menjadi pejabat tidak lalu menjadi pejabat lalu menggunakan kekuasaannya untuk membangun bangunan-bangunan atau area-area yang tidak didahului dengan menganalisa dampak lingkungan, tetapi atas dasar kekuasaan. Nah ini semua sangat tidak menghata. Adanya Universitas Bung Hatta itu, Ibu Rahmi Hatta almarhumah pernah mengatakan setuju, tetapi bawalah integritas Bung Hatta di dalam universitas ini, sivitas akademika maupun semua mahasiswanya, semua pengajarnya mempunyai satu sikap yang seperti Bung Hatta. Nah sekarang mengenai koperasi bagaimana, itu salah satu bentuk, ada nanti bisa dibaca di sini, adalah salah satu bentuk ikhtiar dari para mahasiswa dulu yang sudah memikirkan di era media Belanda. Bagaimana ya kalau kita merdeka, harus seperti apa ekonomi rakyat, ekonomi negara dibangun. Kita harus memecahkan kesulitan ekonomi bangsa Indonesia akibat penjajahan. Nah, koperasi adalah salah satu solusinya. Karena itu, mari kita sekarang dengarkan Pak Suroto, ahli koperasi dan ahli praktek berkoperasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hamdan. Ini sudah banyak poin-poin yang harus dijabarkan oleh Pak Suroto ini Pak, buat kita membangun kembali koperasi Universitas Bung Hatta dan menyelamatkan kembali. Salam berbahagia, terima kasih Bu Rektor yang hormati dan pimpinan UPH yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian beserta seminar yang luar biasa. Saya tadi terlalu diglorifikasi atau terlalu disanjung. Kalau orang Jawa itu kalau sudah disanjung biasanya jatuh. Jadi semoga saya masih bisa berdiri untuk bicara dan berdiskusi dengan Bapak Ibu, karena saya kira tadi yang disampaikan oleh Ibu Halida tepat sekali. Nama besar Bung Hatta saya kira tidak bisa dilepas dari gagasan beliau yang juga disematkan oleh masyarakat Indonesia sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Itu tentunya oke. Baik Pak. Ya terlalu excited saya duduk tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi koperasi itu menurut saya kalau disematkan sebagai bagian dari nama besar universitas ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang mungkin kalau di Indonesia mengenal koperasi dengan istilah simpan pinjam. Kalau bisa simpan aja atau pinjam aja, nggak usah simpan. Kalau bisa tidak mengembalikan kan gitu. Ini cara pandang kita melihat koperasi yang hanya dalam praktek seperti itu. Itulah yang mungkin saya kira perlu diperbaiki oleh orang kampus. Jadi kalau praktek di masyarakat koperasi yang sudah rusak namanya, terus kemudian tidak ada peranan orang kampus, saya kira justru ini akan
akan terus-menerus menjadi tidak berkembang. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat ini mungkin kalau saya harus sampaikan slide ini satu persatu mungkin tidak cukup waktunya. Tapi yang menarik adalah bahwa ternyata dalam tren yang saya lihat sendiri langsung, saya kunjungi banyak universitas yang ada di luar negeri, itu justru kajian-kajian perkoperasian dan juga social enterprise atau perusahaan sosial itu justru sangat maju. Dan sekarang juga dalam praktek menjadi tren, sehingga banyak sekarang ini kajian-kajian untuk ekonomi, sosial ekonomi dan sebagainya itu juga berkembang sangat luas ya, bukan hanya semata-mata perusahaan yang berorientasi profit dan sebagainya. Tapi baik, mungkin saya perlu dibantu slide di sini. Ya, next. Oke, Bapak Ibu, sejarah koperasi itu sebetulnya adalah sejarah yang penting bagi umat manusia atau peradaban. Kenapa? Karena ide dasar koperasi itu ternyata adalah ide untuk memperjuangkan kesetaraan. Jadi nama dari koperasi pertama yang dilahirkan sebagai organisasi modern yang ada di Rochdale, Inggris tahun 1844 itu ternyata adalah perjuangan kesetaraan, yaitu mereka menyebut sebagai koperasi dari Equitable Society Pioneers of Rochdale. Jadi kami adalah masyarakat setara dari Rochdale. Kenapa mereka itu mendeklarasikan sebagai masyarakat setara? Karena dideklarasikan oleh beberapa sekolah, aktivis sosial dan juga buruh. Mereka orang-orang sederhana ini, para buruh, itu ternyata dalam prakteknya mereka bekerja di perusahaan yang tidak memiliki sama sekali hak untuk mereka ikut memutuskan nasib hidup mereka di perusahaan. Jadi seperti halnya praktek perusahaan yang ada sekarang ini di Indonesia ini kebanyakan kan yang namanya pengambil keputusan perusahaan itu kan tergantung dari investornya. Hanya investor atau pemodal atau istilahnya pemilik modal saja. Padahal keputusan perusahaan itu harusnya kan juga memikirkan bagaimana proses partisipasi atau keinginan dari si buruh ini di dalam terlibat di dalam perusahaan. Maka dari itu lahirlah waktu itu satu perusahaan karena mereka kecewa bekerja di perusahaan yang tidak melibatkan mereka dalam mengambil keputusan. Para buruh ini akhirnya mendirikan perusahaannya sendiri yang disebut dengan Pioneer Rochdale. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau di perusahaan yang kita buat sendiri kita bisa mengambil keputusan sendiri untuk nasib hidup kita sendiri. Dan yang menarik adalah mereka itu mendirikan perusahaan yang kita tidak membayangkan sekarang ini dianut oleh 1,3 miliar penduduk dunia. Padahal mereka ini sesungguhnya awalnya itu hanya suatu toko yang menjual sembako, kalau istilah kita itu sembako. Dan itu hanya buka di hari Sabtu, hanya 2 jam di malam hari dengan penerangan lilin. Tidak ada yang hebat waktu ide ini dilontarkan. Tapi mereka percaya bahwa ini ide akan berkembang pesat seluruh dunia. Dan Bapak Ibu, dengan mata kepala saya sendiri saya menyaksikan, saya pergi ke misalnya Quebec, di Quebec itu di Kanada. Satu kota Quebec itu jaringan koperasi pertaniannya yang ada di sana yaitu Lafitte itu bisa menguasai dari hulu sampai hilir. Anak-anak muda mereka itu bikin yang namanya koperasi film. Mereka bahkan juga ada koperasi fotografi, ada koperasi untuk mereka ini para fotografer muda-muda ini, mereka itu bagaimana membentuk platform yang itu platformnya bisa Anda buka misalnya Stocksy dan sebagainya. Ini berkembang di semua sektor. Bahkan di Kanada itu saya kaget, Bank of the Year dari Kanada, bank terbaik di Kanada itu adalah koperasi, namanya Desjardins Credit Union. Dan banyak ditulis oleh Pak Bobi Tulus, kebetulan diaspora Indonesia di dalam jurnal ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa eksplor lebih mendalam. Tapi yang saya bikin kaget, kenapa di Indonesia ini koperasi tidak berkembang? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya coba cari Bapak Ibu. Tapi ternyata jawabannya adalah kita di dalam praktek perkoperasian itu sebetulnya banyak yang tidak tahu hal yang prinsip dari koperasi. Padahal koperasi
University Co-op. University Co-op itu adalah satu koperasi yang dimiliki, dibangun oleh mahasiswa, oleh dosen, oleh karyawan dan masyarakat di sekitar, bahkan alumninya. Dan koperasi ini bukan main-main. Jadi presiden dari koperasi universitas, yaitu Profesor Koichi Soji, yang kebetulan saya kenal baik, itu ternyata beliau ini juga sangat concern memikirkan hal-hal yang prinsip dari koperasi itu, dari filosofi dasar koperasi. Jadi yang ditinggalkan di Indonesia ini, kenapa koperasi tidak berkembang, justru bukan masalah-masalah yang teknikal, tapi justru masalah yang filosofikal. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bung Hatta. Bung Hatta itu bapak koperasi kita, itu jelas sekali bahwa koperasi itu adalah bangunan dari bagaimana kita membangun individualitas dan untuk memperkuatnya itu melalui solidaritas. Jadi individualitas itu kepercayaan diri. Berkoperasi itu sebenarnya tujuannya itu yang paling penting. Orang bisa hidup sejahtera, orang bisa memiliki karakter yang baik dengan cara berkoperasi. Ya itulah cita-cita yang diinginkan oleh Bung Hatta. Dan saya kira Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau bicarakan lebih lanjut koperasi ini nanti dalam tindakan, bukan hanya dalam slogan, saya menyediakan diri untuk Universitas Bung Hatta. Saya siap membantu sampai koperasi kita bisa kita kembangkan. Dan terutama saya menantang anak-anak muda yang ada di universitas ini. Kalau Anda tidak bisa mengembangkan koperasi universitas di Universitas Bung Hatta, berarti Anda sudah gagal memahami filosofi dari universitas ini. Itu. Apakah Anda siap, teman-teman yang muda, untuk mengembangkan koperasi? Bu Rektor, nanti tanyakan kembali ke mereka, apakah mereka betul-betul bersedia untuk mengembangkan koperasi. Bapak Ibu sekalian, jadi koperasi ini sebetulnya berkembang bukan hanya koperasi ini sebetulnya dari yang sederhana itu berkembang karena ada dua hal yang penting. Adalah bahwa koperasi ini bisa berkembang di semua sektor. Sekarang ini koperasi bukan hanya di usaha simpan pinjam, tapi di luar negeri yang saya sampaikan tadi itu hanya sebagian kecil saja. Di Spanyol misalnya ada yang namanya Mondragon Morgan Kooperatif. Itu adalah perusahaan terbesar di negara bagian Basque, di Spanyol bagian utara. Dan itu dikembangkan, tadinya dirintis oleh hanya 5 orang anak STM. 5 orang anak STM mencari pekerjaan, terus kemudian oleh seorang pastor yang namanya Jose Maria Mendesta, dia sarankan, kenapa kalian mencari pekerjaan, kenapa tidak ciptakan pekerjaan sendiri. Dan sekarang ini dia berkembang pesat, walaupun hanya dirintis 5 orang anak STM yang pengangguran. Akhirnya sekarang ini menjadi perusahaan terbesar dan dimiliki oleh, hebatnya koperasi ini, dimiliki oleh 80.000 pekerjanya. Dan di perusahaan itu ketika saya ketemu dengan orang-orang dari Mondragon di dalam satu pertemuan internasional, misalnya mereka itu mengenalkan dirinya itu dengan kartu nama, I am the boss. Jadi semua orang di Mondragon, koperasi Mondragon ini, itu dari OB-nya sampai presiden direktur itu mengaku sebagai bos. Kenapa? Karena kenyataannya memang sama. Mereka memang bekerja dengan level jabatan yang berbeda, tapi mereka itu ketika di perusahaan mengambil keputusan, itu semua orang itu punya hak suara, satu orang satu suara. Itulah yang membedakan koperasi dan non-koperasi. Jadi berbeda juga di dalam hal membagi keuntungan. Jadi kalau keuntungan itu hanya dibagi dengan cara yang berdasarkan modal, koperasi itu juga harus menghargai pemikiran pekerja dan sebagainya, itu sebagai bentuk partisipasi. Bahkan koperasi Rochdale yang tadi saya sampaikan sebagai inisiasi, itu disebut sebagai, ada slogan mereka, buy more get more. Jadi mereka yang belanja lebih banyak itu mendapat untung lebih banyak. Nah, inilah beda dari korporasi kapitalis dan koperasi atau perusahaan koperasi itu di situ. Jadi dia berbeda di dalam cara, berbeda di dalam tujuan juga. Tujuan koperasi itu bukan semata-mata hanya mengejar keuntungan, tapi koperasi itu selalu disebut sebagai benefit oriented company atau perusahaan yang berorientasi kepada manfaat. Kenapa bicara manfaat? Kenapa tidak profit? Profit itu juga bagian dari manfaat, tapi hanya untuk investor, untuk pemegang saham. Tapi perusahaan sekarang ini yang
yang mutakhir, yang modern, itu perusahaan itu dia berkembang bukan hanya untuk kepentingan investor, tapi juga untuk pekerja, untuk stakeholder yang lain, bahkan sampai konsumennya. Jadi koperasi itu Bapak Ibu, kalau di Indonesia tidak berkembang, saya sering ditanya, kenapa Pak Suroto koperasi di Indonesia tidak berkembang, tapi di luar negeri yang Anda katakan, bahkan di negara Singapura tetangga kita itu, perusahaan retail itu dikuasai oleh koperasi, kalau di tempat kita dikuasai oleh kapitalis. Itu kenapa? Saya jawabnya sederhana. Karena koperasi itu sebetulnya sebagai satu sistem perusahaan, dia terlalu futuristik, dia terlalu maju ke depan. Orang Indonesia masih tinggal di belakang. Jadi belum bisa mampu memahami koperasi dengan baik. Apa yang membedakan koperasi dengan korporasi? Tidak ada yang tahu. Sehingga banyak menjadi korban di lapangan itu koperasi itu sebagai alat penipuan misalnya. Ibu Alida, banyak sekali yang perlu kita sampaikan ya, tapi saya kira karena waktunya terbatas. Saya mohon maaf Bapak Ibu, intinya koperasi tidak berkembang di Indonesia itu karena dia tidak dipahami hal-hal yang prinsip, values-nya, prinsipnya. Jadi ada 7 prinsip koperasi yang penting yang harus jadi panduan kita, yaitu pertama adalah open, membership, and voluntary. Jadi menjadi anggota koperasi itu harus terbuka bagi siapapun juga, dan sifatnya voluntary. Voluntary itu sukarela. Jadi kalau universitas mau membangun koperasi itu tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa biasanya itulah jadi kata kunci koperasi itu, akhirnya tanggung jawabnya dilepas kepada pengurusnya. Itu pertama. Yang kedua, partisipasi ekonomi. Jadi semua modal, semua yang akan dikembangkan oleh koperasi ini harus berupa partisipasi anggota. Jangan sepelekan hal yang kecil, karena hal kecil kalau dia ditanam dengan prinsip yang baik, dia bisa berkembang menjadi baik. Saya bekerja dengan teman-teman koperasi di Kalimantan Barat, di pedalaman Bapak Ibu. Ada satu koperasi, Anda bisa lihat websitenya, yaitu Kelingkuman. Kelingkuman itu tadinya itu hanya satu koperasi simpan pinjam yang dikembangkan oleh 62 orang kampung di pedalaman. Tapi kemudian sekarang ini anggotanya sudah 210.000, asetnya sudah 2,3 triliun, dan sekarang mereka sudah berhasil mengembangkan 19 sektor bisnis, dan salah satunya yang membuat saya bangga adalah apa? Koperasi ini berhasil mendirikan universitas, dan universitasnya langsung membangun gedung dengan nilai 5 miliar dengan kekuatan dana dari anggotanya. Jadi bukan tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, koperasi ini bisa menjadi penopang pengembangan universitas kita. Kalau Bapak Ibu tertarik, saya siap memfasilitasi mungkin para bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melihat praktek koperasi di Kelingkuman. Kalau ada waktu saya bisa atur waktunya, Bu Rektor juga mungkin kalau sempat, kami siap memfasilitasi. Jadi Bapak Ibu, koperasi itu sebenarnya bisa dikembangkan di semua sektor. Bahkan di Amerika Serikat, namanya rumah sakit itu dimiliki oleh koperasi. Namanya rumah sakit terbaik Grup Health Kooperatif di Kota Washington itu dimiliki oleh masyarakat Kota Washington. Dan listrik di Amerika itu juga dikembangkan melalui basis koperasi. Jadi pelanggannya itu menjadi pemilik. Kalau di Indonesia kan tidak, state enterprise dimiliki oleh negara. Negara ini milik siapa? Sebenarnya kan milik rakyat. Itulah yang sebetulnya kita perlu tegaskan lagi, Bapak Ibu, bahwa koperasi itu bisa berkembang di semua sektor. Dan itulah yang diinginkan oleh Bung Hatta juga, bahwa negara menguasai itu bukan berarti dikuasai dalam arti harfiah, tapi sebenarnya sungguh-sungguh untuk kemakmuran sebesar-besar rakyat. Nah, ide gagasan Bung Hatta yang mulia ini, mari kita wujudkan bersama-sama melalui pengembangan pokok-pokok pikiran dan juga praktek koperasi. Akhir salam, wassalamualaikum. Untuk pertanyaan saya simpel Pak, apakah mungkin ya unit-unit di BUMN itu ya, dikelola menjadi suatu koperasi? Baik. Nah, tapi ini ada dasarnya Pak. Jadi satu kali di YouTube itu heboh Tom Limbong ya, yang tampil University itu
klarifikasi bahwa itu memang heboh. Kok ada gagasan kalau paslon nomor sekian yang menang itu BUMN jadi koperasi gitu. Ditelusuri itu tulisan dari Dr. Rino Shadano. Dia dokternya bidang koperasi di Jerman. Beliau ini anak dari Pak Shadano, dosen UNAN, sanatan dari Pak sosiologi atau karena itu Mustanaim. Jadi tulisannya itu saya kenal dengan beliau kadang-kadang bahasa Batam, dan tulisan itu dia muat dulu. Tapi pertanyaannya saya tunjukkan kepada Pak Suroto, apakah itu mungkin gitu? Dan ini memang sangat luar biasa ketimbang BUMN jadi sapi perah terus, gitu kan? Dan itu manfaatnya kepada masyarakat luas seperti yang tadi diilustrasikan. Terima kasih Pak. Itu Pak Warahmatullahi Wabarakatuh. Jawabnya Pak, saya kira ide itu memang viral waktu masa kampanye. Dan ide itu sebetulnya awalnya dari mulut saya. Jadi kebetulan saya sama Pak Dokter di Rino itu diundang di rumah pemenangan Anies Baswedan. Terus kemudian saya sampaikan di situ. Karena idenya adalah penyaluran KUR. Nah, kalau penyaluran KUR itu selama ini atau kredit usaha rakyat itu melalui bank itu selalu bermasalah, selalu tidak tepat sasaran apa segala macam. Kenapa tidak dikoperasikan saja banknya gitu? Bank BRI maksudnya. Atau BUMN itu sebaiknya dikoperasikan saja. Kalau saya pelajari dari dasar filosofi pemikiran koperasi itu sebetulnya adalah kan BUMN itu, argumentasi saya kan begini Pak. BUMN itu sebetulnya kan adalah bentuk dari penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, disebut BUMN, badan usaha milik negara. Negara itu kan milik rakyat. Kalau kita baca pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 jelas kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya terjemahan dari ini semua pasal 33 yang menganut paham demokrasi ekonomi itu adalah yang paling tepat sebetulnya BUMN itu dimiliki rakyat. Nah, saya membuat bantahan, silahkan Anda buka, kalau Anda ketik Suroto Koperasi BUMN itu pasti semua banyak hujatan terhadap saya. Komentar orang itu katanya ini idenya ngawur apa segala macam. Tapi saya membuat tulisan yang runut, saya membuat kajian juga, dan insya Allah kalau saya ada umur panjang, saya ingin juga mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk urusan yang satu ini Pak. Kenapa? Karena intinya adalah BUMN itu seharusnya entitas bisnis yang mensejahterakan rakyat dan dimiliki oleh rakyat langsung. Apa susahnya sekarang ini? Yang tadi saya sebut, misalnya National Rural Electricity Cooperative Association yang merupakan perusahaan listrik yang ada di Amerika Serikat, dimiliki pelanggan bisa berjuta-juta pelanggannya. Tidak satu atau dua orang gitu. Nah sekarang ini kan sebetulnya BUMN di tangan siapa otoritas itu adalah ada di tangan otoritas Presiden dan Menteri BUMN. Padahal apa? Perusahaan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga apa? Kalau pebisnis seperti Pak Erick Thohir misalnya, kemudian beliau itu mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat bagi perusahaan BUMN, itu kan tentunya punya masalah juga, punya vested interest dan sebagainya. Saya secara terbuka, saya mengatakan kalau memang ide saya itu tidak benar, saya siap untuk dilakukan uji publik, debat publik dengan siapapun. Saya bahkan meminta kepada Bapak Menteri BUMN untuk bisa debat publik dengan saya. Tapi apa yang terjadi? Editorial BUMN melakukan penjelasan atau membantah ide saya gitu. Dan ini yang saya kira kurang fair, dan saya berharap kampus dengan kajian akademik yang matang seperti UPH, saya berharap justru ide-ide atau gagasan-gagasan segar seperti ini itu dimunculkan dari kampus dan kemudian didorong sebagai kajian yang lebih luas. Bagaimana membangun demokrasi ekonomi ke depan dan sebagainya, sehingga BUMN itu betul-betul bisa menjadi kekuatan. Pak, sekarang ini ada 10.300 triliun aset BUMN. Ini masih bisa kita selamatkan sebelum didivestasi atau didilusi sahamnya atau bahkan dihabisi dijual oleh Menteri dan Presiden. Maka dari itu saya berharap ini kita harus segera menyelamatkan bangsa ini, karena apa? Jumlah BUMN turun terus.
Dari Pak Erick Thohir kepemimpinan beliau itu jumlahnya masih 146, sekarang tinggal 44. 44 ini pun sekarang sudah terbebani oleh utang yang sangat besar, sehingga terancam gagal bayar. Anda bisa lihat rasio keuangan dari PLN dan sebagainya di dalamnya itu sudah 300%. Itu artinya kalau ada gangguan sedikit dengan kondisi moneter saja itu bisa langsung terjadi gagal. Maka dari itu saya berharap ini bisa kita kembangkan sebagai kajian-kajian serius, mungkin dipraktekkan di dalam di daerah misalnya BUMD, tidak harus di BUMN dulu dan sebagainya. Tapi intinya bahwa koperasi itu punya kesempatan yang sama karena dia adalah milik masyarakat juga. Terima kasih. Ada tambahan Ibu? Silakan Ibu. Bisa kita kembali kepada koperasi adalah sokong guru ekonomi Indonesia. Nah itu secara akademik bisa dibahas. Sebagiannya adalah yang tadi diuraikan oleh Pak Suroto. Pengertian sokong guru itu, jadi yang tadi dijelaskan. Terima kasih yang dijelaskan oleh Pak Suroto. Namun masih ada satu kesempatan kami undang karena kita mungkin akan ini jam 2. Dosen sekitar sini. Perkenalkan, nama saya Riana Aziza. Saya dari Prodi Guru Sekolah Dasar, Program Studi Guru Sekolah Dasar. Di sini saya izin bertanya Bapak mengenai tadi kan sudah dijelaskan ya Pak. Dan juga kami diajak untuk ikut serta dalam pembangunan atau ikut serta dalam kegiatan di koperasi kampus ini. Nah, yang saya tanyakan, menurut Bapak apa yang akan kami lakukan apabila kita ikut serta dalam pembangunan di koperasi di kampus ini, Pak? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut sebentar Pak, dari mahasiswa ada satu lagi yang bagi. Nama saya Hafiz dari Fakultas Teknologi Industri. Kan tadi Bapak mengatakan kalau dari koperasi itu ada misalnya anggotanya 80.000, terus 80.000-nya itu jadi bos kan. Misalnya dan Ibu Hamidah juga kita harus menghindari konflik. Misalnya untuk kita mengambil langkah koperasi, misalnya dari 80.000 bos ini 60% mengambil langkah A, 40% mengambil langkah B. Jadi untuk keputusan di koperasi itu bagaimana? Jadi kayak lebih ke teknikal, bukan dari segi filosofis, tapi lebih ke pendamaian atau kayak kooperasinya gitu. Bagaimana caranya? Terima kasih. Ya, yang Ibu Azizah ya, Kak Azizah ya, Adinda Azizah. Terus kemudian Kak Aziz ya, terus. Jadi yang pertama tadi bagaimana mahasiswa turut berpartisipasi dalam pengembangan koperasi. Kalau universitas ini memang ingin mengintegrasikan antara mahasiswa, dosen dan karyawan, dan juga bukan tidak mungkin alumni dan masyarakat sekitar untuk bergabung di koperasi dengan model koperasi universitas misalnya atau university co-op yang dikembangkan di Jepang, itu peran dari mahasiswa jelas. Karena semua anggota itu adalah sama, maka dari itu tidak ada perbedaan antara dosen, karyawan, mahasiswa dan mahasiswa, dosen, karyawan maupun masyarakat sekitar maupun alumni. Ketika dia bergabung di dalam koperasi itu, hak suaranya adalah satu orang satu suara. Dan ini menariknya, koperasi universitas di Jepang itu justru dijadikan sebagai tempat pembelajaran, bukan hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, tapi juga tempat pembelajaran demokrasi. Kenapa? Karena dosen dan mahasiswa serta karyawan itu bisa duduk setara mereka di dalam mengambil keputusan. Ini menarik sekali. Jadi salah satu misi dari koperasi universitas atau university co-op yang ada di Jepang itu adalah kami jadikan koperasi ini sebagai tempat pembelajaran demokrasi di mana kami duduk setara di dalam mengambil keputusan di dalam organisasi gitu. Nah, ini saya kira jelas sekali Mbak Aziza, peranan Anda itu bukan hanya nanti menjadi anggota itu berarti hanya orang yang pasif dilayani, tapi Anda juga harus berperan aktif. Misalnya Anda ikut memodali koperasi, bagaimana juga koperasi itu nanti dikembangkan, Anda terlibat dalam membuat perencanaan. Jadi ini seperti laboratorium kecil untuk membangun
bukan hanya demokrasi tapi perusahaan masa depan, di mana perusahaan bisa dimiliki bukan hanya oleh investor tapi oleh konsumen, oleh pekerjanya, dan bahkan oleh siapapun juga yang ingin mendapat benefit dari koperasi. Itu Mbak Aziza jelas ya, Pak Aziz. Jadi tadi pertanyaannya sangat tajam. Bagaimana proses koperasi itu mengambil keputusan? Jadi keputusan koperasi itu sebetulnya, koperasi itu adalah demokrasi deliberatif, demokrasi musyawarah mufakat, bukan demokrasi voting. Ingat, ini yang paling pertama. Jadi yang dikedepankan keputusan di koperasi itu bukan voting ya. Tapi ketika pintu voting itu digunakan, itu adalah pintu terakhir dari demokrasi. Karena mentok, misalnya tidak bisa mengambil keputusan secara musyawarah mufakat atau secara deliberatif. Nah, akhirnya ketika voting itu juga diakui dari prinsip tadi satu orang satu suara, karena ada jenjang-jenjang pengambilan keputusan. Jadi yang namanya keputusan anggota itu ada di rapat anggota. Nah, rapat anggota ini di situ one person one vote. Tapi one person one vote-nya ini kalau anggotanya sudah 50.000, bahkan seperti Kelingkumang itu 210.000, itu mereka itu ada yang namanya prarat. Jadi mereka itu setiap area itu mengadakan rapat sebelum rapat tahunan. Nah, mereka ini akan mengangkat akan membuat rekomendasi-rekomendasi dan juga akan mengangkat wakil mereka. Tapi ingat, wakil di sini bukan seperti anggota DPR kita. Kalau wakil di dalam sistem koperasi itu adalah, kalau bahasa sebenarnya wakil itu bahasa Jawa ya, berasal dari bahasa Jawa, awak dan sikil. Tubuh, awak, terus kemudian sikil itu kaki. Jadi dia tidak boleh menggunakan tangan, menggunakan mulutnya untuk bicara, beropini di luar apa yang dia wakili. Jadi berbeda dengan wakil anggota DPR kita ya. Kalau anggota DPR kita kan beropini sendiri, tidak beropini sesuai apa yang diwakili. Nah, itu mereka inilah yang nanti akan bicara di depan rapat anggota besar. Disitulah sistem federasi juga bekerja. Tapi federasi yang murni, yang artinya apa? Mereka itu betul-betul hanya datang membawa poin-poin rekomendasi. Nah, rapat anggota itu mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategik atau strategic policies. Nah, keputusan strategik itulah yang diputuskan sebagai guidance, diambil sebagai keputusan-keputusan manajerial oleh pengurus maupun oleh manajer atau direksi. Jadi itu berlaku di seluruh dunia, dan hebatnya adalah sistem demokrasi ini bekerja, justru itulah keunggulan dari koperasi. Jadi karena mereka itu dihargai demokrasinya, justru koperasi itu menjadi sustainable, menjadi berkelanjutan gitu. Itu ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak.